Kesehatan adalah suatu hal yang penting bagi umat manusia. Kesehatan juga bisa menjadi hal yang mahal, bahkan menjadi hal yang sangat berharga bagi orang-orang yang sedang berjuang dalam sakitnya yang kritis ataupun sakit-sakit yang berbahaya. Nah, bahkan di tengah-tengah pandemi ini, kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Ada beberapa hal yang disarankan, seperti memakan makanan yang bergizi, lalu memakan vitamin juga, dan selain itu, kita juga dianjurkan untuk berolahraga secara rutin supaya stamina tubuh kita terjaga. Dan akhirnya kita tidak gampang lelah, tubuh kita tidak gampang sakit. Nah, Paulus dalam suratnya kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tadi di awal kita membahas tentang latihan badani, yaitu berolahraga, memakan makanan yang bergizi, memakan makanan yang sehat sehingga tubuh kita menjadi kuat, sehingga stamina kita terjaga setiap hari. Nah, tetapi Paulus dalam suratnya kepada Timotius justru menekankan hal yang berbeda, yaitu latihan badani terbatas gunanya, karena suatu saat kita akan menjadi tua, suatu saat kita akan tetap menjadi renta, dan suatu saat olahraga-olahraga yang kita lakukan akan, ya mungkin karena dimakan umur sehingga tidak berguna lagi. Dan Paulus menekankan supaya kita melatih kerohanian kita, melatih spiritualitas kita, berlatih di dalam ibadah karena berguna dalam segala hal. Nah, kenapa sih Paulus harus mengatakan latihan spiritual, latihan rohani kepada kita semua? Ternyata ketika kita menelaah lebih lanjut lagi di ayat-ayat sebelumnya, Paulus mengingatkan hal tentang latihan rohani ini karena Timotius waktu itu menghadapi ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran yang menyebabkan jemaat Tuhan menjadi murtad atau orang-orang yang tadinya mengikut Kristus menjadi tidak percaya lagi. Nah, ada satu hal yang penting yang ingin dikatakan oleh Paulus. Di ayat 7, Paulus mengatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu untuk beribadah. Kenapa Paulus menekankan ini? Supaya kita tidak murtad, supaya kita tidak lari dari iman kita. Dan hal-hal yang ditekankan oleh Paulus adalah seperti ini. Ajaran-ajaran sesat itu berisikan tentang mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Jadi ajaran-ajaran sesat ini melarang hal-hal baik dan melarang hal-hal yang benar yang diajarkan oleh Alkitab, yang diajarkan oleh para rasul dan diajarkan oleh para nabi. Oleh karena itu, selain badan fisik kita yang dilatih, ternyata latihan secara spiritual juga diperlukan dalam hidup ini, supaya kita tidak menjauh dari iman kita. Sekali lagi saya ingatkan di ayat 7, Paulus mengatakan bahwa latihlah dirimu beribadah. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi ajaran-ajaran sesat cukup mudah, karena kita melihat internet, berita-berita maupun renungan-renungan dari aplikasi-aplikasi, sehingga informasi-informasi tentang ajaran sesat itu cukup mudah untuk dilihat dan kita mudah untuk menjauhinya. Tapi bagaimana dengan konsep-konsep hidup yang mengatakan bahwa manusia mampu hidup tanpa Tuhan? Konsep hidup yang mengatakan bahwa manusia dapat berusaha dan Tuhan hanya sebagian dari hidup kita dan itu hanyalah agama. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, ketika kita menghadapi kesulitan, bahkan ketika kita tidak punya uang, ketika banyak orang mengatakan bahwa justru sepertinya Allah tidak bekerja ketika pandemi ini berlangsung. Oleh sebab itu, ajaran sesat bukan hanya didapatkan dari mereka-mereka yang menyelewengkan firman Tuhan, tapi ajaran sesat yang dikonotasikan oleh Paulus adalah bagaimana akhirnya orang-orang ini melarang kita atau mengajak kita untuk menjauh dari firman Tuhan. Oleh sebab itu sangat penting pembacaan firman Tuhan setiap hari, karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita takutkan, dan apa yang kita ketahui tentang masa depan tergantung dari apa yang kita baca hari ini, apa yang kita terima, dan apa yang kita makan untuk hati dan pikiran kita. Sehingga pembacaan Alkitab setiap hari akan mengubahkan, bahkan membantu kita untuk percaya bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu bahkan di tengah-tengah kesulitan yang kita alami hari ini. Pembacaan dan perenungan Alkitab setiap hari akan menguatkan serta mengubahkan kita, sehingga hidup kita tidak lagi dipengaruhi oleh manusia-manusia yang mengatakan bahwa Allah tidak ada, manusia hidup bisa tanpa Allah, dan kita tidak lagi terpengaruh oleh kepercayaan-kepercayaan dunia yang justru menjauhkan kita dari Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita setiap hari akan mempengaruhi pikiran kita, supaya kita percaya bahwa Allah mendatangkan segala sesuatu
dalam hal-hal baik. Latihlah diri kita untuk setia membaca firman Tuhan dan berdoa agar stamina rohani kita menjadi baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.